Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Tak lupa pula orang tua yang selalu mendoakan saya dan juga teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkanlah, saya Sri Hartini dari Tadris Matematika semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Izinkanlah saya mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematika atau Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Lingkaran dan Persamaan Lingkaran. Lanjut latar belakang. Dalam latar belakang di sini ada koneksi matematis penting dalam pembelajaran. Terus yang kedua, materi lingkaran melibatkan geometri, aljabar, dan koordinat. Lanjut yang ketiga, banyak siswa kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep ini. Dengan adanya analisis yang lebih mendalam terkait kemampuan koneksi matematis, siswa diharapkan pembelajaran matematika dapat menjadi lebih bermakna dan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep secara tidak terintegrasi, tidak hanya dalam lingkungan matematika tetapi juga dalam kaitan dengan disiplin ilmu serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama yaitu bagaimana tingkat kemampuan koneksi matematis siswa. Itu yang harus kita pahami. Maksudnya gimana? Bagaimana tingkat kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan lingkaran dan persamaan lingkaran. Lanjut yang kedua yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Koneksi matematis siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal lingkaran dan persamaan lingkaran. Lanjut yang terakhir yaitu strategi untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Kita harus tahu strategi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis dalam mempelajari soal lingkaran dan persamaan lingkaran. Lanjut di sini ada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian yakni ada deskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa. Dalam memahami menyelesaikan soal lingkaran dan persamaan lingkaran. Kenapa di sini hanya soal lingkaran dan persamaan lingkaran? Karena dalam judul tadi sudah jelas materinya yaitu lingkaran dan persamaan lingkaran. Lanjut yang kedua yaitu menganalisis faktor penyebab kesulitan siswa. Dalam menghubungkan konsep-konsep yang relevan dengan lingkaran dan persamaan lingkaran. Lanjut yang terakhir yaitu menemukan strategi pembelajaran yang efektif. Strategi pembelajaran yaitu bisa memakai metode jigsaw, TGT, itu kan banyak metode-metode gitu. Bagaimana sekiranya siswa itu tidak bosan lah dalam pelajaran matematika gitu. Lanjut manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi guru. Merancang pembelajaran yang kontekstual dan efektif. Atau peneliti ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap konsep lingkaran dan persamaan lingkaran. Yang kedua, siswa meningkatkan
pemahaman dan keterampilan matematis. Siswa diharapkan lebih memahami pentingnya menghubungkan konsep matematika dalam matematika serta meningkatkan keterampilan mereka dalam menyelesaikan berbagai jenis soal atau yang berkaitan dengan lingkaran dan persamaan lingkaran. Lanjut yang terakhir bagi peneliti, yakni menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Lanjut di sini ada kajian teori. Nah, yang pertama itu ada koneksi matematis menurut NCTM. Nah, di sini ada beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan koneksi matematis memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman dan menyelesaikan masalah matematika. Nah, yang ini ada 3 bagian. Yang pertama itu antar konsep dalam matematika, yang kedua antar matematika dan ilmu lainnya, terus yang terakhir antar matematika dan kehidupan nyata. Nah, lanjut yang kedua yaitu lingkaran. Nah, pastinya kalian udah banyak mengetahui dalam bentuk umum lingkaran. Nah, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita lanjut metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, instrumennya tes tulis, wawancara, dan observasi. Nah, untuk sumber datanya siswa kelas 9 SMP negeri. Nah, untuk hasil penelitiannya, untuk kategori siswa ada 3 tingkat. Ya, yang pertama itu tingkat tinggi, yang kedua ada tingkat sedang, yang terakhir yaitu tingkat rendah. Nah, untuk tingkat tinggi bagaimana? Yaitu mengaitkan konsep dan strategi penyelesaian variatif. Nah, lanjut untuk tingkat sedang, memahami konsep dasar, namun koneksi terbatas gitu, tidak semuanya. Nah, lanjut yang rendah, ini yang paling bawah sudah, yang rendah, menghafal rumus, tidak memahami makna konseptual. Nah, lanjut yaitu pembahasan. Nah, faktor penyebab keterbatasan koneksi matematis, yang pertama yaitu pemahaman konsep yang kurang, yang kedua pembelajaran prosedural, yang ketiga latihan soal yang monoton, yang keempat yaitu kurang diskusi dan eksplorasi, yang terakhir yaitu motivasi belajar rendah. Nah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu kemampuan koneksi matematis siswa masih bervariasi. Yang kedua dibutuhkan pendekatan kontekstual dan eksploratif. Nah, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.